Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riyadi, NIM 23073012 dari seksi 0019 dari mata kuliah motor bensin yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Arif, SPD MT. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan topik yaitu overhaul. Baik, saya akan dulu menjelaskan apa sih itu overhaul. Overhaul adalah proses perawatan mesin yang melibatkan pembongkaran, pemeriksaan, pembersihan, serta penggantian komponen yang sudah rusak atau putus. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan performa mesin untuk mengurangi konsumsi oli dan bahan bakar, untuk mengurangi emisi gas buang, serta mengoptimalkan kinerja. Bagaimana sih ciri-ciri mesin yang harus kita overhaul? Yaitu bahan bakar yang boros, air radiator berkurang, terdapat kotoran pada busi, serta peningkatan keausan pada oli atau berkurangnya pada oli. Ya, terdapat penurunan pada performa mesin dan bunyi mesin yang sudah kasar. Nah, untuk keselamatan kerja kita harus memperhatikan alat APD kita, yaitu menggunakan baju praktek serta menjaga kebersihan pada tempat kerja dan selalu bekerja pada SOP. Nah, selanjutnya untuk persiapan kita harus menyediakan tentunya engine stand, tool set, dan alat ukur dan SSD lainnya. Nah, untuk persiapan langkah kerja kita harus berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama yang kita anut, dan implementasi engine stand kita, dan selanjutnya untuk pengujian dan penutupan mesin agar kita tahu apa saja sih yang rusak pada mesin stand kita. Dan tidak lupa pula kita harus menyediakan panduan yaitu manual book dari mesin Volt 120. Selanjutnya masuk pada langkah pembongkaran. Satu, sebelum melakukan pembongkaran kita harus menghidupkan mesin tersebut dan pengecekan apa saja suara atau terdapat kerusakan lainnya. Yang kedua yaitu melepaskan semua sistem pengisian, penapian dinamo atau starter dan lainnya. Dan selanjutnya kita keluarkan oli dan air coolernya. Nah, selanjutnya kita lepaskan bagian pada kiri mesin, yaitu terdapat karburator, intake manifold, exhaust, motor, starter, dan knalpot. Dan masuk pada sisi depan mesin, kita lepaskan radiator, kipas, cover timing, dan termostat. Nah, masuk kepada mesin bagian belakang. Di sini terdapat flywheel yang harus kita lepaskan juga. Nah, masuk pada sisi kanan mesin, kita lepaskan distributor, pompa minyak, dan filter oli. Selanjutnya, kalau sudah bagian kiri, kanan, depan, belakang sudah terlepas, masuk pada mesin bagian atas, yaitu lepaskan cover head dan kepala silinder yang terdapat pusrod, breaker arm,
katup, pegas, dan lifter, dan komponen lainnya. Nah, kalau sudah terlepas, eh, kita pindahkan komponen blok silinder ke meja kerja. Nah, selanjutnya masuk pada mesin bagian bawah. Tentunya yang harus pertama dilepaskan itu bak Volter, crankshaft, serta connecting rod, piston, dan komponen pendukung lainnya seperti metalan, duduk metal bulan, dan lain-lain. Karat. Nah, setelah komponen-komponen mesin tersebut dilepaskan, kita masuk kepada pembersihan, yaitu kita bersihkan pada sisa-sisa lem yang melekat pada packing, dan kita bersihkan volter, kepala silinder, dan piston, rocker arm, pegas, dan flywheel, dan connecting rod, valve atau katup, rocker arm, dan komponen-komponen yang berkarat lainnya terlebih dahulu, dan kita masukkan kepada lemari yang sudah kita sediakan agar komponen-komponen tersebut tetap bersih, dan jika perlu kita berikan pelumas agar terhindar dari karat. Setelah pembersihan dilakukan, kita harus melakukan pengukuran dan pemeriksaan. Baik, pertama kita harus mengukur itu kerataan kepala silinder dengan kasat mata atau dengan alat ukur menggunakan straight edge dan filler gauge dengan cara meletakkan straight edge dan memasukkan filler gauge. Selanjutnya kita ukur ketebalan diameter katup dengan mikrometer dan ketebalan margin dengan jangka sorong. Nah, dan masuk pada pengukuran piston. Yang harus diukur adalah diameter, yaitu sumbu X, Y, dan Z, di mana ada pengukuran di atas, di tengah, dan di bawah. Nah, selanjutnya pengukuran pada ring gap, set clearance yang nantinya akan dimasukkan kepada blok silinder dan diukur dengan filler gauge. Selanjutnya pengukuran pada keolengan pada shaft menggunakan dial gauge dan menggunakan mikrometer. Pengukuran pada pegas katup, di mana yang harus diukur adalah panjangnya serta kemiringannya dengan menggunakan roll siku, dan mengukur tekanannya dengan press hidrolik yang tersedia di workshop. Nah, selanjutnya pemeriksaan kepada blok silinder. Nah, yang harus kita periksa adalah secara kasat mata ataukah terdapat kerusakan atau pecah pada bagian mesin tersebut. Nah, selanjutnya pengukuran kerataan pada blok silinder menggunakan straight edge dan filler gauge. Dan untuk pengukuran diameter dalam piston menggunakan silinder per gauge dan dibantu oleh mikrometer untuk mengkalibrasinya. Nah, selanjutnya pengukuran pada crankshaft atau force ankle, yang dimana menggunakan alat ukur dial indikator, mikrometer, yang diukur adalah run out, crank journal, dan crank pin. Selanjutnya masuk kepada langkah pemasangan. Satu, pasang semua komponen yang sudah dilepas sesuai dengan urutan keterbalikan dengan langkah pembongkaran. Nah, berikan pelumas kepada komponen-komponen yang bergerak seperti piston yang dimasukkan ke dalam silinder, connecting rod, dan
crank jurnal, dan crank pin. Dan pastikan pemasangan baut-baut sesuai dengan momen spesifikasi mesin tersebut dengan menggunakan kunci momen. Selanjutnya masuk pada penyetelan. Untuk penyetelan pada mesin menggunakan sistem konvensional, kita harus menyetel distributor dengan cara mengetupnya dengan top kompresi 1 dengan perhatikan rotor ke arah piston 1. Selanjutnya kita ukur celah distributor dengan menggunakan filler gauge. Selanjutnya kita ukur celah LED dengan sisihkan top 1 dan top 4, dan kita ukur dengan filler gauge. Nah, untuk mesin tipe ini kita tidak perlu menyetel kapan waktu pengapian dan banyak udara yang masuk, melainkan sudah diatur oleh sensor-sensor yang ada yang terhubung langsung dengan ECU. Setelah melakukan penyetelan, kita masuk ke tahap pengujian, yaitu pertama kita masukkan oli terlebih dahulu sesuai spesifikasi mesin, dan masukkan juga air pendinginnya. Selanjutnya setelah langkah penyetelan selesai, kita masuk kepada langkah pengujian dengan cara kita masukkan oli mesin terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi mesin, serta memasukkan air radiator dan memasang terminal yang terhubung dengan baterai, serta memasang sistem kelistrikan. Baru selanjutnya kita hidupkan mesin. Apabila mesin sudah hidup dan kita tes normal, maka cek engine tidak menyala, maka overhaul kita lakukan dengan baik. Sekian video dari saya tentang penjelasan singkat overhaul tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.